Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini untuk kita belajar bersama kembali. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang magnet. Yang kita pelajari meliputi pengertian magnet, jenis-jenis magnet, sifat-sifat magnet, benda magnetis dan non-magnetis, serta manfaat magnet. Yuk kita kupas satu persatu. Magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam. Tahukah kamu, kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik besi. Sehingga saat ini kita kenal istilah magnet. Selanjutnya kita pelajari jenis-jenis magnet. Berdasarkan bentuknya, ada magnet berbentuk balok panjang, disebut magnet batang. Magnet yang berbentuk tabung, disebut magnet silinder. Magnet yang runcing di kedua ujungnya, disebut magnet jarum. Magnet yang berbentuk seperti huruf O, disebut magnet U. Magnet yang berbentuk lingkaran, disebut magnet lingkaran. Magnet yang berbentuk seperti tapal kuda disebut magnet ladang. Itulah jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki gaya tarik. Karena memiliki gaya tarik, magnet mampu menarik benda lain, benda yang mengandung logam. Sifat yang kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Pada magnet yang tertulis huruf N adalah kutub utara, yang tertulis S adalah kutub selatan. Sifat yang ketiga, kutub yang senama tolak-menolak. Dan yang keempat, kutub yang tidak senama tarik-menarik. Perhatikan animasi di bawah ini. Kutub yang senama akan tolak-menolak. Kutub yang tidak senama ketika didekatkan akan tarik-menarik. Perhatikan garis gaya magnet di bawah ini. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa garis gaya yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Hal ini sudah sesuai dengan teori sebagaimana sifat kutub utara adalah keluar dan sifat kutub selatan adalah masuk. Perhatikan lagi garis gaya magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Karena arah garis gaya dari kutub utara keluar dan kutub selatan masuk. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Arah garis gaya magnetlah yang menyebabkan timbulnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak jika dua kutub yang berbeda atau kutub yang sama didekatkan. Sekarang coba perhatikan arah garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Apabila kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Pola garis gaya magnet dari utara menuju ke selatan, sehingga terjadi tarik-menarik. Apabila kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, pola garis gaya magnet dari utara ke selatan, karena sama-sama menuju ke selatan, sehingga terjadi tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub utara didekatkan dengan kutub utara, karena pola garis gaya magnetnya dari utara menuju selatan, sama-sama keluar menuju ke selatan, apabila didekatkan akan terjadi tolak-menolak.
Selanjutnya sifat yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Perhatikan percobaan di atas. Sebuah magnet diletakkan di bawah sebuah benda, kemudian di atasnya diberi paku. Ketika magnet digerakkan, paku ikut bergerak. Hal ini terjadi karena magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Benda yang dapat ditembus adalah benda yang tipis. Yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Perhatikan animasi di atas. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang mengandung logam. Kita lanjut mempelajari medan magnet. Medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Perhatikan gambar di atas. Magnet yang diletakkan di atas pasir besi akan mampu menarik pasir besi. Sehingga pasir besi yang berada di dekat magnet akan membentuk garis-garis di sekitar magnet. Itulah yang disebut medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Selanjutnya kita bahas mengenai benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis ada 3, yaitu 1. Benda feromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang lemah ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium, seng, dan platina. Yang ketiga, benda diamagnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda diamagnetis disebut juga benda non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, kaca, dan lain-lain. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peralatan yang memanfaatkan magnet. Magnet pada ujung gunting untuk mengambil jarum. Pada ujung gunting ditambahkan bahan magnet untuk digunakan mengambil jarum. Magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Pada kompas menggunakan magnet berbentuk jarum. Magnet pada dinamo. Gunanya untuk membangkitkan energi listrik. Contohnya pada dinamo sepeda. Dipasangi magnet untuk membangkitkan energi listrik sehingga bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Pada bel listrik juga menggunakan magnet. Fungsi magnet pada bel listrik untuk memukul lonceng sehingga mampu menyebabkan bel listrik berbunyi. Selain itu, terdapat peralatan yang dipasangi magnet untuk menarik benda-benda dari besi. Misalnya, penarik besi rongsok, kemudian magnet pada pintu kulkas, magnet pada tempat pensil, magnet pada papan catur, dan lain-lain. Magnet juga digunakan pada alat-alat komunikasi. Misalnya pada telepon, terdapat di bagian mikrofon maupun speakernya. Kemudian pada telegraf, pada radio, mic, speaker, dan lain-lain. Magnet untuk alat-alat kesehatan, misalnya MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI merupakan pemeriksaan dengan teknik pengambilan gambar detail organ dari berbagai sudut. Ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Alhamdulillah kita sudah bahas beberapa hal tentang magnet. Nantikan untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.